Selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi di pembelajaran daring SMA Negeri 1 Merauke. Di hari ini saya akan memberikan materi biologi tentang struktur dan fungsi sel. Untuk mendahului proses pembelajaran kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku, di hari ini materi kita tentang struktur dan fungsi sel. Nah, di sini ada standar kompetensi, ada kompetensi dasarnya. Saya next. Nah, di sini kita bisa lihat struktur dan fungsi sel. Yang pertama, pengertian sel. Nah, pengertian sel secara umum itu sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, untuk komponen kimiawi penyusun sel, seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan akibat dari reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Yang berikut, senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma. Protoplasma mengandung zat organik dan zat anorganik. Komponen penyusun organik berupa karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat. Sedangkan komponen anorganik seperti air, garam, gas-gas, dan lain-lain. Nah, kita bisa lihat di sini untuk pengertian sel dari kata Latin yaitu cella, berarti ruang kecil, yang ditemukan oleh Robert Hooke. Nah, di sini kita bisa lihat ada sel secara struktural, ada juga secara fungsional, dan ada juga mengandung materi genetik. Nah, untuk sel secara struktural itu merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sedangkan untuk sel secara fungsional yaitu berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan. Sedangkan untuk sel yang mengandung materi genetik yaitu materi penentu sifat makhluk hidup, maka sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Itu pengertian dari sel. Nah, saya next. Nah, di sini kita bisa lihat ada sejarah dan teori sel, ada tokoh-tokoh penemu sel. Yang pertama, Robert Hooke pada tahun 1635 sampai dengan 1703. Kemudian ada juga Anthony, kemudian ada Robert Brown pada tahun 1833, ada Felix Durjardin pada 1835. Nah, ini adalah sejarah dan teori dari sel atau tokoh-tokoh penemu sel. Nah, ini ada salah satu mikroskop yang ditemukan oleh tokoh-tokoh penemu sel tersebut. Saya next. Nah, kita lihat teori selnya. Ada beberapa teori tentang sel, di antaranya sel merupakan kesatuan struktural dan dari makhluk hidup. Semua makhluk hidup tersusun atas sel. Nah, tokoh yang pencetus teori ini adalah Schleiden dan Schwann. Nah, itu kalau Schleiden itu mengamati sel tumbuhan, sedangkan Schwann mengamati sel hewan. Ada juga sel merupakan kesatuan fungsional makhluk hidup.
Kemudian yang berikut, sel juga merupakan kesatuan hereditas atau sifat menurun. Saya next. Nah, untuk struktur dan fungsi organel sel berdasarkan strukturnya ada dua bagian. Bagian yang paling penting yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Nah, struktur sel prokariotik itu tidak ada membran inti, itu mempunyai membran plasma berupa DNA dan RNA. Nah, untuk pengertian dari sel prokariotik itu merupakan sel yang tidak memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Terdapat pada sel hewan uniseluler seperti bakteri, paramecium, dan ganggang biru. Itu pengertian dari sel prokariotik. Saya next. Nah, kita bisa lihat di sini untuk bagian-bagian dari sel prokariotik pada Escherichia coli. Ini adalah gambar dari struktur sel Escherichia coli. Nah, ini ada dinding sel, ada strukturnya, ada fungsinya. Anak-anak bisa baca di sini. Kemudian ada membran plasma. Kemudian ada sitoplasma, ada mesosom. Nah, anak-anak bisa baca di sini ada fungsi dari sitoplasma, ada fungsi dari mesosom, ada fungsi dari membran plasma, dan fungsi dari dinding sel. Anak-anak bisa lihat. Oke, saya next. Nah, yang berikut ada ribosom. Kemudian ada DNA, asam deoksiribonukleat atau deoksiribonukleat acid. Kemudian beserta fungsinya, anak-anak bisa lihat sebagai pembawa informasi genetik, merupakan sifat-sifat yang akan diwariskan kepada keturunan. Kemudian ada RNA, asam ribonucleic acid. Struktur merupakan hasil transkripsi, hasil cetakan, hasil kopian dari DNA. Ada fungsinya, yaitu membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Saya next. Nah, yang berikut, struktur yang berikut yaitu sel eukariotik. Nah, pengertian dari sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran atau selaput yang melapisi inti. Nah, kita bisa lihat di sini bagian-bagian dari sel eukariotik. Nah, untuk ketahuan anak-anak sekalian, sel terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, membran sel, sitoplasma, organel sel. Saya ulangi, sel terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, membran sel, sitoplasma, organel sel. Nah, kita bisa lihat bagian dari sel eukariotik yaitu membran plasma. Itu bagian yang pertama. Anak-anak bisa baca di sini ada penjelasannya. Kemudian ini ada gambarnya. Anak-anak bisa lihat. Saya next. Nah, bagian yang kedua, bagian sel yang kedua yaitu sitoplasma atau plasma sel, merupakan cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma atau plasma inti. Nah, cairan itu disebut dengan sitosol. Saya ulangi, cairan itu disebut dengan sitosol. Nah, kita bisa lihat fungsi dari sitoplasma, yaitu yang pertama, tempat penyimpanan bahan-bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Oke, anak-anak bisa lihat di sini. Saya next. Organel sel. Nah, kita lihat untuk organel sel ada beberapa macam organel sel.
Yang pertama kita bisa lihat nukleus, retikulum endoplasma, ada lisosom, ada badan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Salah satunya di sini kita lihat nukleus, yaitu organel terbesar yang berada di dalam sel. Kemudian nukleus terdiri atas membran nukleus, ada nukleoplasma, ada nukleolus. Nah, di sini fungsi dari nukleus yaitu pengendali seluruh kegiatan sel atau pengatur pembelahan sel. Nah, ini anak-anak bisa lihat gambarnya, ini nukleus dan komponen penyusun nukleus. Ada bagian-bagiannya di sini. Oke, saya next fungsi nukleusnya. Nah, fungsi nukleus yang berikut yaitu pembawa informasi genetik atau DNA, yaitu mewariskan sifat-sifat melalui pembelahan sel. Nah, organel sel yang berikut yaitu sentriol. Anak-anak bisa baca di sini. Kemudian retikulum endoplasma. Nah, macam-macam retikulum endoplasma itu ada dua. Retikulum endoplasma kasar, kemudian retikulum endoplasma halus. Nah, fungsi dari retikulum endoplasma anak-anak bisa bacanya di sini, ada penjelasannya. Oke, yang ini gambar retikulum endoplasma. Gambar ini nanti sebentar kita bisa lihat pada slide berikut. Saya next. Kemudian organel yang berikut ribosom. Ada kompleks Golgi. Nah, cara kerja kompleks Golgi, kemudian fungsi dari Golgi. Nah, dari bagian-bagian ini yang disebut dengan organel sel. Saya ulangi dari pertama. Organel sel itu meliputi nukleus, retikulum endoplasma, lisosom, badan Golgi, mitokondria, dan lain-lain. Itu yang disebut dengan organel sel. Sedangkan tadi awalnya saya sudah menjelaskan bahwa sel itu terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu membran sel, kemudian sitoplasma, dan organel sel. Nah, yang ini yang disebut dengan organel sel seperti ribosom, kompleks Golgi, dan mitokondria, dan lain-lain. Nah, anak-anak bisa lihat di sini gambar kompleks Golgi. Oke, saya next. Nah, ada juga lisosom. Organel yang berikut adalah lisosom. Anak-anak bisa baca penjelasannya di sini. Kemudian pembentukan lisosom, kemudian proses pencernaan oleh lisosom. Anak-anak bisa baca di sini, ada contohnya. Nah, di sini kita bisa lihat pembentukan lisosom. Nah, ini ada gambarnya nih. Anak-anak bisa lihat gambarnya. Oke, saya next. Kemudian badan mikro terdiri atas peroksisom, kemudian ada glioksisom. Nah, anak-anak bisa lihat gambarnya di sini juga, ada peroksisom pada sel hewan terdapat dalam sel hati. Oke, saya next. Nah, organel sel yang berikut adalah mitokondria, yaitu penghasil energi atau biasa disebut dengan ATP. Anak-anak tahu apa kepanjangan dari ATP? ATP adalah adenosine trifosfat, atau biasa diistilahkan dengan the powerhouse, karena berfungsi untuk respirasi. Ini. Secara umum mitokondria berbentuk butiran atau benang dan bersifat plastis atau mudah berubah. Ini gambar dari mitokondria. Anak-anak bisa lihat penjelasannya di sini. Oke, ada reaksi respirasi yang terjadi. Ada reaksi dekarboksilasi oksidatif, Daur-Krebs, transfer elektron. Nah, untuk penjelasan ini nanti kita bisa belajar pada kelas 12 ketika anak-anak sudah pindah ke kelas 12. Oke, saya next. Kemudian ada juga mikrotubulus dan mikrofilamen. Nah, ini ada gambarnya, mikrotubulus, mikrofilamen. Nah, anak-anak bisa baca penjelasannya di sini. Oke, saya next. Nah, yang berikut kita lihat sel tumbuhan dan sel hewan. Nah,
tentu untuk sel tumbuhan dan sel hewan itu ada perbedaannya. Anak-anak bisa lihat pada tabel ini ada perbedaan yang tidak terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan ada. Jadi bagian sel ini ada yang tidak terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Anak-anak bisa lihat di sini. Oke, bagian-bagian sel ada dinding sel, ada membran plasma, organel sel. Organel sel itu seperti nukleus, retikulum endoplasma, ribosom, badan mikro, peroksisom, glioksisom, kompleks Golgi, mitokondria, lisosom, sentriol, plastida, vakuola. Anak-anak bisa lihat di sini ada perbedaannya di sini. Ada sel tumbuhan dan sel hewan. Oke, saya next kita lihat untuk gambar sel tumbuhan. Nah, ini gambar sel tumbuhan, ada bagian-bagian organelnya di sini. Anak-anak bisa lihat ada mitokondria, ada dinding sel, ada nukleus, ada retikulum endoplasma dan bagian-bagian lainnya. Anak-anak bisa lihat di gambarnya. Kemudian untuk dinding sel yang ini, bagian dinding sel ini yaitu bagian terluar dari sel. Dinding sel tersusun atas polisakarida. Saya ulangi, dinding sel tersusun atas polisakarida. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar yang berikut ini ada gambar plasmodesmata menghubungkan sel satu dengan sel yang lain. Nah, ini ada sitoplasma, ada nokta, membran plasma, ada dinding sel, ada plasmodesmata yaitu menghubungkan sel satu dengan sel yang lain. Misalnya untuk nokta itu sel-sel yang bertetangga yang berhubungan melalui pori. Nah, bagian dinding sel ini bagian dinding sel yang tidak mengalami penebalan. Ini pada nokta. Kemudian plasmodesmata yaitu sitoplasma yang masuk ke sel lain membentuk seperti saluran dinding sel terdiri atas primer dan sekunder. Nah, untuk primer tersusun atas selulosa, sedangkan sekunder tersusun atas selulosa yang lebih banyak daripada primer. Contoh kumpulan yang mati menjadi sel kayu, misalnya sel silem yang ada pada batang, misalnya pengerasan pada sel sklerenkim yang membuat sel menjadi batu atau sklerit, misalnya batok kelapa. Anak-anak bisa lihat di batok kelapa itu bagiannya kan keras. Nah, itu kerja dari sel sklerit. Oke, saya lanjut yang berikut. Plastida yaitu organel yang mengandung pigmen. Nah, macam-macam plastida yaitu ada, kita bisa lihat di sini slide yang berikut. Macam-macam plastida itu ada kloroplas. Saya ulangi, ada kloroplas, ada kromoplas, ada leucoplas, amiloplas. Nah, kalau yang pertama kita lihat untuk kromoplas yaitu plastida yang mengandung pigmen merah, jingga atau kuning, contohnya pada tomat dan apel. Kemudian leucoplas yaitu plastida yang mengandung, saya ulangi, leucoplas yaitu plastida yang tidak mengandung warna. Kemudian ada amiloplas yaitu plastida yang mengandung amilum. Sedangkan untuk kloroplas yaitu plastida yang mengandung klorofil. Oke. Nah, anak-anak bisa lihat di sini skema penampang kloroplas. Nah, ini ada bagian-bagiannya, ada membran luar, membran dalam, ada tilakoid, ada stroma, ada grana. Anak-anak bisa pelajari di sini. Jadi kalau ada penjelasan materi yang anak-anak kurang pahami, anak-anak bisa berikan komentar atau berikan pertanyaan pada kolom komentar yang telah tersedia.
Oke, saya lanjut ke poin yang berikut, yaitu sel hewan. Nah, ciri khas sel hewan memiliki sentrosom, itu kedua sentriol pada satu tempat. Saat pembelahan sel, tiap sentriol memisahkan diri menuju kutub berlawanan dan memancarkan benang-benang gelendong pembelahan yang menjerat kromosom. Oke, saya next. Nah, ini bagian-bagian dari sel hewan. Nah, tadi kan kita sudah lihat bagian-bagian dari sel tumbuhan. Nah, ini ada bagian-bagian sel hewan. Nah, ada perbedaannya di situ. Anak-anak bisa lihat. Oke, saya lanjut ke poin yang berikut. Nah, kita bisa lihat di sini untuk materi yang berikut tentang transport lewat membran. Nah, di sini ada dua cara transport lewat membran, yaitu transport pasif, yaitu perpindahan molekul tanpa menggunakan energi sel atau perpindahan spontan. Ada difusi, ada penyebaran molekul zat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa menggunakan energi. Kemudian osmosis, perpindahan molekul dari kerapatan tinggi ke rendah dengan melewati membran, atau difusi lewat membran, perpindahan zat menurungi gradien kadar. Saya next. Nah, zat yang dapat melewati membran sel, anak-anak bisa lihat di sini. Ada zat yang tidak dapat melewati membran sel. Oke, yang kedua kita lihat transport aktif. Yang pertama tadi transport pasif, yang kedua transport aktif. Anak-anak bisa lihat di sini. Ada penjelasannya di sini. Oke, ada endositosis dan eksositosis. Nah, ada contohnya juga, anak-anak bisa lihat. Nah, ini gambarnya di sini. Anak-anak bisa lihat gambar dari plasmolisis. Ya, jadi ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa langsung memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Oke, saya next. Nah, fungsi proses transport membran bagi manusia yaitu mengatasi masalah dalam pertanian, misalnya menentukan obat-obatan dan dosis pupuk yang aman untuk tanaman. Sedangkan untuk tanaman, mengetahui macam zat yang diberikan pada tumbuhan sebagai nutrien, membantu atau mampu memilih zat-zat yang dapat masuk ke dalam sel dan yang tidak, atau karena dari membran plasma yang bersifat semi permeabel. Oke, ya, Pak Guru pikir materi kita sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang anak-anak tidak pahami, anak-anak bisa langsung berikan pertanyaan atau komentar pada kolom komentar tersebut. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih.